persediaan tablet yang berjudul Ambrosol. Adapun materi yang dipaparkan di dalam PPT yaitu pengertian tablet, jenis-jenis tablet, ATME, farmakodinamik, farmakokinetik, efek toksik, dan juga efek terapi. Apa itu tablet? Tablet adalah bentuk sediaan obat yang padat dan kompak, biasanya berbentuk bulat atau oval dan dirancang untuk diminum secara oral. Adapun jenis-jenis tablet yaitu tablet hisap, tablet kunyah, tablet bukal, tablet sublingual, tablet effervescent, tablet salut enterik, tablet salut gula. ATME di dalam Ambrosol yaitu pertama ada absorpsi atau penyerapan. Ambrosol bekerja dengan memecah serat mukopolisakarida pada dahak. Cara kerja ini akan membuat dahak menjadi lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Ambrosol dapat ditemukan dalam sediaan tablet, sirup, dan juga obat tetes. Yang kedua, ada distribusi atau penyebaran. Distribusi Ambrosol dalam tubuh terjadi setelah obat diserap oleh saluran pencernaan dan masuk ke dalam aliran darah. Ambrosol kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, termasuk paru-paru, cairan dahak, dan jaringan lainnya. Distribusi yang efektif memungkinkan Ambrosol untuk bekerja langsung pada jaringan paru-paru, mengencerkan dahak, dan mengurangi gejala batuk. Aliran darah dan ikatan protein dalam darah mempengaruhi distribusi Ambrosol ke jaringan target. Dengan distribusi yang baik, Ambrosol dapat mencapai konsentrasi yang efektif dalam cairan dahak, sehingga membantu mengobati gejala batuk dan dahak dengan lebih efektif. Adapun yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme Ambrosol terjadi di hati melalui proses oksidasi dan konjungsi yang mengubah struktur kimia obat menjadi metabolit yang lebih mudah diekspresikan. Hasil metabolisme Ambrosol memiliki aktivitas farmakologi yang lebih rendah dibandingkan dengan Ambrosol asli, sehingga mengurangi efek samping dan toksisitas obat. Fungsi hati yang normal diperlukan untuk metabolisme Ambrosol yang efektif, dan interaksi dengan obat lain dapat mempengaruhi proses metabolisme ini. Setelah dimetabolisme, metabolit Ambrosol diekskresikan melalui ginjal dan hati, sehingga memastikan bahwa obat dapat dihilangkan dari tubuh dengan efektif. Yang keempat itu ekskresi atau pengeluaran. Ekskresi pada obat Ambrosol adalah proses pengeluaran obat dari tubuh setelah dimetabolisme. Setelah Ambrosol dimetabolisme oleh hati, metabolitnya diekskresikan melalui ginjal dan hati. Ginjal memainkan peran utama dalam mengeluarkan metabolit Ambrosol melalui urin, sedangkan hati juga berperan dalam pengeluaran metabolit melalui empedu dan feses. Proses ekskresi ini membantu mengurangi konsentrasi obat dalam tubuh dan mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Dengan demikian, ekskresi Ambrosol yang efektif memastikan bahwa obat dapat dihilangkan dari tubuh dengan aman dan efisien. Adapun farmakokinetiknya yaitu absorpsi atau penyebaran. Ambrosol diserap oleh saluran pencernaan setelah diminum. Yang kedua, distribusi atau penyebaran. Ambrosol didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk paru-paru. Metabolisme. Ambrosol dimetabolisme oleh hati menjadi metabolit yang lebih mudah diekskresikan. Adapun ekskresi atau pengeluaran, metabolit Ambrosol diekskresikan melalui ginjal dan hati. Adapun farmakodinamiknya yaitu mengencerkan dahak. Ambrosol meningkatkan produksi surfaktan paru-paru yang membantu mengurangi viskositas dahak. Yang kedua, meningkatkan ekspektorasi. Ambrosol membantu mengeluarkan dahak dari paru-paru sehingga mengurangi gejala batuk. Adapun efek toksik pada obat Ambrosol yaitu reaksi ginjal, gangguan kulit gatal-gatal atau reaksi alergi lainnya, gangguan gastrointestinal, mual, muntah, diare atau sakit perut, gangguan hati, peningkatan enzim hati atau kerusakan hati. Adapun efek terapinya yaitu mengurangi viskositas dahak, membuat dahak lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan. Meningkatkan ekspektorasi, membantu mengeluarkan dahak dari paru-paru, mengurangi gejala batuk menjadi lebih produktif dan gejala batuk berkurang. Meningkatkan fungsi paru-paru, membantu meningkatkan fungsi paru-paru dan mengurangi inflamasi. Sediaan sirup paracetamol. Apa itu paracetamol sirup?
Paracetamol sirup adalah bentuk sediaan obat paracetamol yang dikemas dalam bentuk cair. Biasanya digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Terutama pada anak-anak, sirup ini dirancang agar mudah dikonsumsi, terutama bagi mereka yang kesulitan menelan tablet atau kapsul. ATME paracetamol sirup. Yang pertama, absorpsi. Paracetamol sirup diserap dengan cepat oleh tubuh melalui saluran pencernaan setelah diminum karena bentuk sirup absorpsinya lebih cepat dibandingkan dengan tablet atau kapsul. Yang kedua, distribusi. Setelah diserap, paracetamol didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Paracetamol dapat menembus berbagai jaringan tubuh dan juga dapat melewati plasenta pada ibu hamil. Yang ketiga, metabolisme. Paracetamol di metabolisme terutama di hati. Metabolit utama paracetamol adalah glukuronida dan sulfat yang tidak aktif dan dikeluarkan melalui ginjal, namun sebagian kecil paracetamol diubah menjadi metabolit toksik yang dapat menyebabkan kerusakan hati jika dosis berlebih. Yang terakhir, ekskresi. Paracetamol dan metabolitnya terutama dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Sebagian kecil juga dapat dikeluarkan melalui feses. Farmakodinamik paracetamol sirup. Paracetamol sirup bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase atau COX di otak dan jaringan tubuh lainnya, sehingga mengurangi produksi prostaglandin yang merupakan mediator nyeri dan demam. Dengan demikian, paracetamol memiliki efek analgesik dan antipiretik yang kuat, membuatnya efektif dalam mengurangi nyeri ringan hingga sedang dan menurunkan suhu tubuh. Paracetamol sering digunakan untuk mengobati sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan demam yang disebabkan oleh infeksi atau kondisi lainnya. Efeknya yang cepat dan aman membuatnya menjadi pilihan populer untuk pengobatan nyeri dan demam terutama pada anak-anak. Efek toksik paracetamol sirup. Paracetamol sirup dapat menyebabkan efek toksik jika dosis yang digunakan terlalu tinggi atau jika digunakan dalam jangka waktu lama. Efek toksik yang paling berbahaya adalah kerusakan hati yang dapat menyebabkan nekrosis hati dan bahkan gagal hati. Gejala lain yang mungkin terjadi termasuk mual, muntah, diare, dan sakit perut. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan paracetamol sirup sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan tidak melebihi dosis maksimum harian untuk menghindari risiko efek toksik. Jika terjadi overdosis, segera hubungi dokter atau rumah sakit terdekat. Farmakokinetik paracetamol sirup. Farmakokinetik paracetamol sirup mencakup proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Paracetamol sirup diserap dengan cepat oleh tubuh melalui saluran pencernaan, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Paracetamol di metabolisme menjadi metabolit utama yang tidak aktif dan sebagian kecil menjadi metabolit toksik akhirnya. Paracetamol dan metabolitnya terutama dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Memahami farmakokinetik paracetamol membantu dalam penggunaan yang efektif dan aman. Mekanisme kerja paracetamol sirup. Paracetamol sirup bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX di otak dan jaringan tubuh sehingga mengurangi produksi prostaglandin yang memicu nyeri dan demam. Dengan mekanisme ini, paracetamol efektif mengurangi nyeri dan demam. Efek terapi paracetamol sirup. Paracetamol sirup memiliki efek terapi sebagai analgesik dan antipiretik. Efek analgesiknya membantu mengurangi nyeri ringan hingga sedang, sedangkan efek antipiretiknya membantu menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Dengan demikian, paracetamol sirup efektif digunakan mengobati sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan demam. Injeksi intravena. Baik, langsung kita masuk ke penjelasan. Definisi injeksi intravena. Injeksi intravena adalah metode pemberian obat secara langsung ke dalam pembuluh darah vena. Bertujuan untuk efek cepat dan bioavailabilitas 100%. Umumnya digunakan dalam situasi darurat, terapi jangka pendek, atau obat tidak efektif secara oral. Yang berikut jenis-jenis injeksi intravena. Injeksi bolus diberikan sekaligus dalam waktu singkat, efek cepat, risiko toksisitas tinggi jika tidak tepat dosis. Yang kedua, injeksi intermiten diberikan dalam interval waktu tertentu.
cocok untuk antibiotik dan terapi berkala. Yang ketiga, injeksi infus kontinu, diberikan terus-menerus dalam durasi jangka panjang. ATME injeksi intravena, absorpsi. Tidak mengalami proses absorpsi, langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Distribusi cepat menyebar ke jaringan tergantung pada kelarutan, ikatan protein, dan aliran darah. Yang berikut, farmakodinamik injeksi intravena, yaitu yang ke-1, interaksi obat dengan reseptor dimulai segera setelah pemberian. Yang kedua, efek tergantung konsentrasi obat dalam plasma. Yang ketiga, efek maksimum dapat dicapai lebih cepat dibanding rute lain. Yang keempat, efek cepat bisa menjadi keuntungan, emergensi, atau risiko toksisitas. Yang berikutnya, efek terapi injeksi intravena. Efek klinis cepat dan efisien cocok untuk, itu yang ke-1, obat darurat atau epinefrin atropin. Yang kedua, obat dengan bioavailabilitas oral rendah. Yang ketiga, obat dengan kontrol dosis, katat atau mis heparin. Efek toksik injeksi intravena, itu yang ke-1, risiko tinggi toksisitas sistemik. Yang kedua, dosis berlebihan dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas atau anafilaksis. Yang kedua, gagal ginjal atau hepatotoksitas. Yang berikutnya lagi, reaksi lokal, probabilitas infeksi. Dan yang ketiga, harus diberikan dengan hati-hati, sering melalui pengenceran dan pemantauan. Perkenalkan, nama saya Hira Pebranto. Di sini saya akan menjelaskan sediaan obat, terutama kepada sediaan semi padat atau salep. Salep adalah sediaan semi padat yang digunakan untuk penggunaan luar atau topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep umumnya mengandung bahan aktif yang dicampur dalam basis lemak atau hidrokarbon dan digunakan untuk memberikan efek lokal, misalnya anti radang, anti mikroba, pelembab, dan lain-lainnya. Kita masuk ke dalam karakteristik salep. Yang pertama, konsistensi kental dan lengket. Yang kedua, umumnya berbasis lemak atau minyak, misalnya vaselin dan lanolin. Yang ketiga, lambat diserap oleh kulit sehingga bertahan lebih lama di permukaan. Yang keempat, efek oklusif atau menutup permukaan kulit, cocok untuk kulit kering atau lesi bersisik. Selanjutnya, kegunaan salep. Yang pertama, mengobati infeksi kulit atau bakteri, jamur, dan virus. Yang kedua, mengurangi peradangan, misalnya salep kortikosteroid. Yang ketiga, membantu penyembuhan luka. Yang keempat, melembabkan dan melindungi kulit. Contoh salep, di sini saya mengambil salep Canesten. Kita masuk ke dalam proses ATME. Dalam salep Canesten yang mengandung clotimazole sebagai zat aktif utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, absorpsi. Clotimazole diserap mineral ke dalam sirkulasi sistemik saat digunakan secara tropikal, seperti dalam bentuk salep atau krim. Yang kedua, distribusi. Karena penyerapannya sangat rendah, distribusi sistemiknya juga sangat terbatas. Yang ketiga, metabolisme. Jika clotimazole masuk ke dalam sirkulasi sistemik, meskipun dalam jumlah sangat kecil, ia dimetabolisme secara cepat di hati atau liver. Yang keempat, ekskresi. Metabolit yang diekskresikan terutama melalui empedu dan urin. Selanjutnya, efek toksik dari salep Canesten. Efek toksik dari salep Canesten yang mengandung clotimazole umumnya jarang terjadi karena obat ini digunakan secara tropikal di kulit atau mukosa dan memiliki absorpsi sistemik yang
minimal. Namun, dalam beberapa kasus, efek toksik atau efek samping bisa muncul, terutama jika digunakan berlebihan, terlalu sering, atau pada area yang luas atau sensitif. Berikut adalah efek toksik atau efek samping yang mungkin terjadi. Yang pertama, efek toksik lokal. Efek ini paling umum, seperti iritasi kulit, kemerahan, dan gatal. Yang kedua, efek alergi atau hipersensitivitas. Efek ini masih jarang, seperti ruam luas, pembengkakan, gatal hebat, dan reaksi alergi sistemik sangat jarang. Dan yang ketiga, efek toksik sistemik. Efek ini sangat jarang, hanya mungkin terjadi jika salep digunakan secara berlebihan dalam jumlah besar, digunakan pada luka terbuka luas, digunakan pada bayi atau anak kecil yang lebih sensitif, gangguan hati ringan, mual, dan sakit kepala. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang sediaan kapsul omeprazol yang sering digunakan dalam pengobatan gangguan lambung. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih sebenarnya kapsul itu. Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang berisi satu atau lebih bahan obat dan umumnya terbuat dari gelatin atau bahan lain yang aman untuk dikonsumsi. Kapsul dirancang untuk diminum melalui mulut dan memiliki tujuan utama untuk menyembunyikan rasa atau bau tidak enak dari obat serta mempermudah pasien saat menelannya. Kapsul sendiri terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, kapsul keras atau hard kapsul yang biasanya berisi serbuk, granul, atau pelet. Dan yang kedua itu kapsul lunak atau soft kapsul yang berisi cairan atau suspensi kental. Setiap bentuk kapsul ini mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk keunggulan sediaan kapsul diantaranya mudah ditelan karena bentuknya licin, menutupi rasa atau bau yang tidak enak, dosisnya akurat dan stabil, biasanya dikembangkan menjadi bentuk pelepasan lambat atau pelepasan tertunda, dapat diisi dengan berbagai bentuk zat aktif, mulai dari serbuk, cairan, hingga granul yang terlepas. Untuk kelemahan kapsul sendiri antara lain, biaya produksinya lebih mahal dibanding tablet, tidak cocok untuk zat yang mudah menyerap air, mudah menguap, atau dosisnya besar, rentang terhadap kelembapan, bisa lengket atau rapuh, tidak bisa dibelah atau dihancurkan, apalagi kalau berlapis enterik, tidak cocok untuk pasien yang alergi terhadap gelatin, dan biasanya terbuka atau pecah jika disimpan dalam kondisi yang kurang baik. Sediaan kapsul omeprazol. Omeprazol adalah obat dari golongan inhibitor pompa proton atau PPI. Obat ini bekerja menurunkan produksi asam lambung dan biasanya diresepkan untuk mengatasi gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari, serta GERD atau penyakit reflux gastroesophageal. Karena omeprazol tidak stabil dalam asam lambung, maka dibuat dalam bentuk kapsul enterik. Artinya, obat ini dilapisi pelindung yang hanya larut di dalam usus halus. Efek samping toksik omeprazol. Untuk efek samping umum atau ringan, terjadi sakit kepala, mual, kembung, sembelit, atau diare. Untuk efek samping serius, terjadi gangguan ginjal, reaksi alergi berat, dan gangguan hati. Untuk penggunaan jangka panjang, hipomagnesemia, penurunan penyerapan vitamin B12, peningkatan risiko infeksi saluran cerna, dan peningkatan risiko patah tulang atau pada penggunaan kronik. Farmakodinamik omeprazol. Omeprazol bekerja dengan menghambat enzim H positif atau K positif ATP-AC di permukaan apikal sel parietal lambung yang merupakan komponen akhir
dalam proses sekresi asam. Penghambatan ini bersifat irreversibel sehingga proses asam lambung sangat ditekan hingga sel baru terbentuk. Efeknya, yang pertama menurunkan volume dan keasaman cairan lambung, yang kedua mengurangi gejala dan mempercepat penyembuhan luka mukosa gastrointestinal. Mekanisme kerja omeprazol. Yang pertama, kena kuli lambung, omeprazol berubah menjadi bentuk aktif atau sulfenamid siklik. Yang kedua, bentuk aktif ini berkaitan kovalen dengan H+ atau K+ ATPase. Akibat pompa proton menjadi tidak aktif sehingga reaksi ion H+ ke dalam lumen lambung terhenti ke penurunan produksi HCl. Efek terapi omeprazol. Omeprazol aktif dalam. Yang pertama, mengatasi gejala GERD serta nyeri ulu hati dan regurgitasi. Yang kedua, menyembuhkan tukak lambung dan duodenum. Yang ketiga, mencegah kekambuhan tukak akibat NSAID. Yang keempat, mengobati infeksi Helicobacter pylori. Yang kelima, digunakan pada hipersekresi asam lambung seperti pada sindrom Zollinger-Ellison.